Minggu. Selamat hari Minggu. Wah, gimana Lause kabarnya? Baik. Baik, Lause gimana? Baik. Anak-anak Anak di rumah pasti baik-baik semua nih. Baik, Coba baik. yang udah mandi, coba lompat di tempat. Iya. Lompat-lompat. Nah, sekarang langsung mau tanya, yang udah makan tepuk tangan sekali ya? Iya sekali. Iya. Yang udah gosok gigi, senyum yang lebar. Wah, iya. Senyumnya pada manis-manis deh. Iya. Berarti kayaknya udah pada semangat nih buat sekolah minggu. Iya, nah sebelum kita mulai, langsung mau ajak kita semua doa dulu ya. Yuk, ikutin kita Lause. lipat tangan, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami mau beribadah. beribadah. Tuhan pimpin Tuhan pimpin ibadah ini. ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Masih pada semangat dong ya? Iya dong, Masih kan baru harus. mulai. Oh iya, baru mulai. Iya. Langsung mau ajak kita nyanyi lagu Kasih Yesus indah-indah. Oh, indah. Pasti tahu ya anak-anak ya? Tahu dong anak-anak. Anak-anak pada tahu ya? pinter-pinter. Iya, sambil pakai gerakan ya biar Yuk, semangat. berdiri. Yuk berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Tanya sekali lagi. Lebih semangat ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Iya dong, masa cuma satu? Iya, kita mau nyanyi Kudaki daki 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 gunung. Gunung yang tinggi. Wah, kira-kira Masih anak-anak seru semangat nih. Udah pada siap belum? Siap Ayo, dong, Las. berdiri, Kita masih berdiri, Kita yuk, lagi masih ya. berdiri. Nih, sama-sama. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Tanya sekali lagi ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus.
Lausenya lumayan capek ya. Tapi anak-anak pasti masih semangat nih. Masih energik ya. Iya, masih semangat masih. anak-anak. Nah, anak-anaknya boleh duduk dulu nih. Boleh duduk, boleh yang duduk. manis. Wah, sebentar lagi kita mau dengar Kita apa nih, mau Lause? dengar firman Tuhan. Hmm. Nah, jadi anak-anak duduk yang manis, siapin hatinya dengerin firman Firman Tuhan. Tuhan, iya. Halo adik-adik. Nah, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan nih. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk Lause ajak kita berdoa dulu. Semua berikan sikap doa yang baik, kita berdoa ikuti Lause. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali sekolah minggu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang bantu kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, Lause mau ajak kita sama-sama nyanyi satu lagu terlebih dahulu. Lagu ini adik-adik pasti udah tahu ya. Yuk, Lause mau sama-sama ajak adik-adik nyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Kita nyanyikan sama-sama ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Iya adik-adik, di lagu barusan kita sama-sama sudah katakan, mengikut Yesus keputusanku. Aku gak akan ingkar, aku gak akan stop ikut Tuhan Yesus. Aku akan terus ikutin perintah Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, percaya kepada janjinya Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, apakah semudah itu ya? Apakah gampang kita bilang, aku gak akan ingkar, aku gak akan stop? Apakah gampang adik-adik? Enggak ya. Ketika kita ikut Tuhan Yesus, ketika kita mau ikutin perintah Tuhan Yesus, ketika kita mau percaya sama Tuhan Yesus, gak semudah itu adik-adik. Kita udah dengar dari cerita Lause-Lause di minggu-minggu lalu, kalau apa? Cerita tentang siapa? Tentang Yusuf ya. Nih, adik-adik boleh lihat gambarnya. Kita coba inget-inget sedikit nih, cerita Yusufnya udah sampai mana ya. Coba, ini gambar apa? Iya, Yakub kasih jubah yang begitu indah ke Yusuf. Karena Yakub, ayahnya Yusuf, sayang sekali sama siapa? Iya, sayang sekali sama Yusuf ya. Cuman Yusuf nih yang dikasih jubah yang begitu indah. Tapi adik-adik coba lihat nih ya. Ketika Yusuf begitu disayang sama papanya ya. Nggak semua saudaranya yang lain gimana perasaannya? Nih coba lihat tuh mukanya kayak gimana. Iya, mukanya cemberut gitu ya. Mukanya iri gitu ya adik-adik ya. Mereka gak seneng ya. Karena kok cuman Yusuf ya yang diginiin ya. Kok kita gak dapet jubah yang sama ya. Akhirnya karena saudaranya begitu kesal, iri hati sama Yusuf. Nih lihat nih. Yusuf diapain? Iya, Yusuf sampai dibuang ke sumur. Lalu gak berhenti cuman dibuang doang ya. Diapain nih? Iya, sampai dijual ya. Dijual ke Mesir. Dan ketika di Mesir, coba lihat nih Yusuf jadi apa? Iya, Yusuf sampai jadi budak dan bahkan juga sempat di penjara. Bahkan di penjaranya karena kesalahan dia. Enggak ya, bukan karena kesalahan dia, tapi dia sampai di penjara juga. Gimana adik-adik? Kira-kira kalau jadi Yusuf, perasaan adik-adik gimana? Adik-adik dijahatin sama saudara adik-adik sendiri, sama kakak, sama adik mungkin adik-adik sendiri. Rasanya gimana? Pasti kesel ya? Bukan cuman kesel nih, bahkan kalau sampai dibuang ke dalam sumur ya. Sumur tuh dalam sekali, pasti sakit tuh begitu dibuang. Udah gitu dijual ya. Jadi harus keluar dari rumah adik-adik. Udah gitu begitu keluar dari rumah dijadikan budak ya, harus kerja terus-terusan. Dan bahkan di penjara. Rasanya gimana adik-adik? Apakah enak? Apakah gampang yang dialami oleh Yusuf? Enggak ya adik-adik ya. Dari cerita Yusuf sampai hari ini kita sudah belajar. Kita sudah lihat kalau ikut Tuhan sebenarnya gak segampang itu ya. Nah, tapi ketika kita lihat nih gambar yang sekarang ini, gimana adik-adik? Setelah Yusuf mengalami begitu banyak kesusahan, akhirnya dapat tuh ya, ada satu kejadian, Yusuf mengartikan mimpi
Iya, Yusuf mengartikan mimpi Firaun, Raja Mesir. Dan karena itu, Yusuf diangkat jadi orang kepercayaannya Firaun ya. Dari tadinya begitu menderita, begitu banyak hal yang sulit yang dijalani oleh Yusuf, akhirnya ada rencana yang indah, ada rencana yang baik dari Tuhan untuk Yusuf. Ya adik-adik, nah adik-adik, cerita ini kita udah dengar dari minggu-minggu lalu. Hari ini Lause mau lanjutkan nih cerita tentang si Yusuf ya. Apakah tantangan, apakah kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf berhenti sampai sini? Enggak ya adik-adik, jadi ceritanya begini. Ketika Yusuf mengartikan mimpi raja, di sana Yusuf sudah bilang ke raja, nanti ada tahun-tahun yang tanah di Mesir akan subur sekali nih raja ya. Kita bisa ngumpulin banyak sekali bahan makanan, banyak gandum, supaya kita bisa buat roti, kita bisa buat makanan. Tapi setelah itu, nanti akan ada 7 tahun yang kekeringan, yang benar-benar kering ya. Gak ada hujan, berarti tanahnya juga kering. Bisa ditanamin gak adik-adik? Kalau pohon gak disiram, jadinya gimana? Mati ya, terlalu panas juga mati. Akhirnya ketika tahu mimpi itu, dan abis itu Yusuf juga diangkat jadi orang kepercayaannya Firaun, apa yang dilakukan Yusuf? Iya, dia mengatur makanan, bahan makanan sedemikian rupa, sehingga pas beneran nih adik-adik ya kejadian kekeringan, gak ada hujan sama sekali ya, tanamannya mati semua. Mesir masih punya makanan? Masih ya adik-adik ya, karena Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur makanan, sehingga makanan di Mesir tetap ada. Nah adik-adik, tapi kekeringannya ya, gak ada hujannya, tanaman mati semua itu gak cuma di Mesir ya, di seluruh negeri tuh merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama. Termasuk di mana? Di Kanaan, di rumahnya Yusuf dulu tuh, tempat di mana ayah Yusuf, Yakub dan saudara-saudaranya hidup ya. Wah, tapi Yakub denger nih, wah katanya ya saya dengar-dengar di Mesir nih makanannya mereka punya persediaan tuh. Sini anak-anakku ya. Yakub panggil anak-anaknya semua tuh. Sini anak-anakku. Sekarang kamu pergi ke Mesir. Kamu pergi ke Mesir, kamu beli bahan makanan dari sana supaya kita nggak mati nih, nggak mati kelaparan ya. Kan kita butuh makan ya adik-adik ya supaya bisa hidup. Jadi Yakub minta anak-anaknya, ayo pergi ke Mesir untuk beli bahan makanan ya. Tapi Yakub tahan anaknya yang paling terkecil ya. Yakub menahan Benyamin untuk tetap stay di rumah, untuk tetap diam di rumah, sementara saudara-saudaranya yang lain yang lebih tua yang pergi ke Mesir. Nah, mereka perjalanan ya ke Mesir sampai akhirnya mereka tiba dan untuk membeli makanan. Tapi adik-adik ya, pas saudara-saudaranya Yusuf tadi beli makanan ke Mesir, ingat di Mesir ada siapa? Ada Yusuf, bener ya. Di Mesir ada Yusuf. Dan bahkan Yusuf yang bertugas untuk ngapain? Iya, Yusuf yang bertugas untuk mengatur makanan. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf pergi membeli makanan di Mesir, ketemu Yusuf gak? Ketemu ya, Yusufnya ada di Mesir. Coba sekarang adik-adik pikirkan ya. Kalau adik-adik jadi Yusuf tadi ya, udah dijahatin ya sama saudara-saudaranya, bukan cuma dinakalin yang disentil, dicubit, enggak ya, sampai dibuang ke sumur, dijual tuh, bayangin kalau jadi Yusuf. Terus ngelihat saudara-saudara yang dulu jahatin kita di depan kita dan bahkan mau beli makanan nih. Kira-kira perasaan adik-adik gimana? Mungkin kita akan kesal ya. Mungkin kita kesal terus, udah biarin aja, aku gak mau kasih makanannya. Gak boleh mereka beli ya, biar mereka kelaparan. Mungkin gak ada perasaan seperti itu? Mungkin aja ya. Tapi Yusuf begitu gak? Enggak ya adik-adik. Yusuf diberikan kekuatan sama Tuhan untuk gak melakukan hal seperti itu ya. Sekalipun Yusuf sedikit menguji saudara-saudaranya tuh. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, Yusuf pura-pura gak kenal ya. Saudara-saudaranya juga udah gak kenal tuh sama Yusuf, kan dia udah pakai pakaian Mesir ya. Udah lama juga gak ketemu. Jadi saudara-saudaranya juga udah gak kenal ini siapa ya gitu. Mereka cuma tahu ini orang yang berkuasa nih di Mesir. Ketika Yusuf lihat saudara-saudaranya, Yusuf pura-pura gak kenal. Lalu Yusuf bentak-bentak saudaranya ya. Yusuf pura-pura marahin saudaranya. Ngapain kamu kesini? Kamu dari mana? Apa dari Kanaan? Wah, kamu pasti mata-mata ya. Kamu mau lihat ya negara ini lemahnya di mana ya? Kamu mau nyerang tempat kami ya? Wah, Yusuf pura-pura gak kenal ya. Tapi setelah Yusuf pura-pura gak kenal itu, apakah Yusuf gak kasih makanan? Enggak ya adik-adik ya. Tetap Yusuf isiin makanan
untuk penyimpanan saudara-saudaranya untuk saudara-saudara bawa pulang. Tetapi Yusuf berpesan, ya, hari ini nih, sekarang ini saya mau menahan Simeon, ya, salah satu saudara Yusuf, salah satu kakaknya Yusuf. Saya mau menahan Simeon hari ini. Tapi kamu bisa nih dapatkan Simeon kembali, ya. Simeon boleh bebas lagi. Aku nggak tahan dia lagi kalau kamu bawa adik terkecil kamu tuh yang kamu ceritain tadi pas aku tanya-tanya, ya. Kamu bawa tuh si Benyamin ke sini. Kalau kamu nggak bawa, Simeon tetap kutahan. Dan akhirnya saudara-saudaranya pulang dengan membawa makanan itu. Nah, sampai di rumah, saudara-saudara cerita dong ke papanya, ya, cerita ke Yakub. Papa, ya, Yakub, kami dikasih nih makanan, ya, kami dikasih beli. Tapi kami sempat dikasarin juga, sempat ditanya-tanya begitu, ya. Tapi nih kalau berikutnya kami mau beli lagi makanan ke sana, Pak, kami harus bawa Benyamin katanya. Karena kami ceritain tuh tentang keluarga kami, tentang kehidupan kami, supaya kami nggak dicurigain. Ya, kami jadinya harus bawa Benyamin balik ke sana. Yakub kasih nggak kira-kira? Enggak ya adik-adik, ya. Yakub karena udah mikir, aduh dulu aku udah kehilangan Yusuf, ya, anak kesayanganku. Sekarang masa aku harus kehilangan Benyamin lagi, ya. Sekarang aja Simeon udah di penjara. Nanti kalau Benyamin dibawa ke sana terus jadi di penjara juga gimana, ya? Akhirnya Yakub sempat nggak kasih tuh adik-adik. Tapi ya, kan tadi beli makanan, ya cuman beli makanan sekali itu aja. Bakal habis gak kira-kira bahan makanannya? Iya ya, bisa habis ya. Dan masalahnya masih kekeringan. Mereka masih nggak bisa tuh nanam sendiri bahan makanannya, ya. Terus kumpulin sendiri dan buat sendiri mereka belum bisa karena masih kekeringan. Akhirnya apa yang terjadi? Mau nggak mau, ketika bahan makanannya habis, ya udah. Akhirnya Yakub menyuruh anaknya untuk kembali pergi ke Mesir untuk beli makanan. Dan kali ini mau nggak mau Yakub harus kasih Benyamin ikut pergi. Nah, adik-adik, sesampainya di sana, kali ini saudara-saudaranya Yusuf bersama dengan Benyamin. Yusuf melihat tuh, wah saudara-saudaranya udah datang nih, kali ini mereka bawa Benyamin. Dan akhirnya Yusuf ajak mereka, ya, suruh prajurit-prajuritnya untuk undang mereka kemana? Iya, untuk undang ke rumahnya Yusuf. Tapi saudara-saudaranya udah mikir nih, wah gawat nih. Kita diundang ke rumahnya nih, jangan-jangan kita semua nanti di rumahnya mau ditangkap lagi. Mereka udah ketakutan sekali. Tapi ternyata enggak adik-adik. Ketika di rumahnya Yusuf, mereka dikasih makanan yang enak-enak, ya. Mereka makan bareng-bareng. Dan adik-adik, sampailah di satu saat, akhirnya Yusuf mengaku ke saudara-saudaranya. Hai saudara-saudaraku, ini aku Yusuf yang dulu kau buang itu, yang dulu kau jual, yang dulu kau jadikan budak tuh akhirnya, karena kau jual. Wah, saudara-saudara begitu kan denger nih, ini Yusuf nih, yang dulu kita jahatin, sekarang dia sudah sangat berkuasa di Mesir. Kira-kira perasaannya gimana? Wah, pasti takut sekali adik-adik, ya. Kan kita juga kalau berbuat salah pasti takut, ya. Sama, saudara-saudaranya juga tuh rasakan yang takut sekali, ya. Merasakan takut sekali. Karena sekarang Yusuf nih saudaranya punya kekuasaan yang begitu besar di Mesir. Tapi saudara udah mikir macam-macam kan, ya. Wah, jangan-jangan nih Yusuf nih kan udah kita jahatin, ya. Jangan-jangan ntar kita bisa ditangkap, kita dijadiin budak lagi di sini, ya. Karena kita udah jahatin dia dulu. Tapi begitu nggak? Enggak ya adik-adik. Sekali lagi Yusuf diberikan kekuatan sama Tuhan untuk tetap mengampuni saudara-saudaranya, ya. Enggak jahatin saudara-saudaranya balik. Malah Yusuf berkata seperti apa adik-adik? Nih, langsung bacakan, ya, di Alkitab. Yusuf berkata seperti ini kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya sudah ketakutan, ya. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Nah, Yusuf bukannya jahatin saudara-saudaranya, Yusuf malah bilang apa? Oh, gak apa-apa. Ini semua adalah rencananya siapa? Rencananya Tuhan, ya. Karena engkau sudah membuang aku, ya, engkau sudah menjual aku dan aku di Mesir. Tuhan punya rencana yang indah kok, ya. Tuhan punya rencana yang baik. Karena ini aku bisa menjamin nih kehidupan keluarga kita, ya. Karena sekarang aku punya kekuasaan di Mesir, aku bisa mengatur makanan, aku bisa memberikan makanan kepada keluarga kita supaya keluarga kita tetap hidup, tetap selamat. Bukannya Yusuf menyalahkan saudara-saudaranya, Yusuf juga gak jahatin balik, tapi Yusuf bilang apa? Ini memang rencananya Tuhan.
Tuhan udah merencanakan ini, Tuhan tahu yang terbaik, ya. Ini semua supaya keluarga kita selamat. Dan akhirnya keluarga mereka bisa berkumpul kembali akhirnya kan. Sampai ke adik yang paling kecil ya, sampai ke Benyamin bisa kumpul lagi akhirnya sama Yusuf. Dan setelah itu pun Yusuf mengatur supaya ayahnya Yakub bisa pindah ke Mesir. Dan akhirnya keluarga mereka benar-benar berkumpul lagi semuanya. Wah, adik-adik, kita dari cerita ini ya, kita belajar nih. Ketika ikut Tuhan mungkin bukan hal yang mudah ya. Gak mudah kita ngomong aku gak akan stop ikut Tuhan, aku gak akan stop percaya sama Tuhan. Karena tadi tuh kita udah belajar dari ceritanya Yusuf ya, banyak sekali kesulitan yang Yusuf alami. Apa aja tadi? Udah dijual, benar ya, sebelumnya bahkan dibuang ke sumur, dijual, jadi budak, dipenjara ya. Susah gak? Susah sekali ya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Yusuf jadi penguasa di Mesir. Dan bahkan kesulitannya juga gak berhenti sampai situ juga kan ya adik-adik. Tadi kita udah sama-sama dengar. Gak cuma sampai situ, Yusuf juga harus belajar mengampuni saudara-saudaranya yang udah begitu jahat sama dia. Sulit gak? Sulit ya. Tapi Yusuf belajar lakukan karena Yusuf tahu Tuhan punya apa? Rencana yang baik. Nah adik-adik, makanya hari ini kita belajar sekali lagi ya. Kalau Tuhan pasti tahu yang terbaik. Jadi sekalipun sulit, susah untuk ikut perintah Tuhan, taat sama Tuhan, tapi ingat, percaya kalau Tuhan tahu yang terbaik. Makanya adik-adik kita harus apa? Yang pertama, kita harus percaya. Kita harus percaya Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan tahu yang terbaik, ya. Dan juga yang kedua apa adik-adik? Karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik, kita sekarang sudah belajar kalau Tuhan punya rencana yang indah, sekalipun ngelakuinnya sulit kayak Yusuf tadi, tapi kita harus tetap taat ya, kita harus tetap ikutin perintahnya Tuhan. Begitu pula ketika ikutin perintahnya papa mama, guru di sekolah ya, mungkin sulit juga. Mungkin ketika kita lagi main, asik-asik main, terus disuruh ayo stop, makan dulu. Sulit gak berhentinya? Sulit ya, kan lagi enak ya, lagi main game ya, atau lagi nonton ya, lagi asik-asik nonton, lagi main game, terus disuruh stop. Sulit ya pasti ya. Kan enakan terusan main ya, lagi seru-serunya nih, masa harus stop buat makan? Tapi ingat, sekalipun sulit, kita harus apa? Taat, kita harus ikutin. Karena kita percaya papa mama, guru juga ingin yang terbaik. Ketika kita lagi asik-asik main, terus juga disuruh belajar misalkan. Adik-adik misalkan udah mulai belajar baca, atau nulis, atau berhitung ya. Sulit gak? Sulit ya adik-adik ya. Belajar baca, nulis, berhitung, belajar itu juga hal yang sulit sebenarnya. Tetapi ingat, ya, orang tua kita, guru kita tahu yang terbaik buat kita ya, ingin yang baik untuk kita. Jadi harus apa? Iya, harus ikutin ya. Jadi kita satu harus percaya, kedua kita harus ikutin karena kita percaya Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan punya rencana yang baik, punya rencana yang indah, sekalipun ngelakuinnya nggak mudah ya, seperti Yusuf tadi. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama nih baca ayat hafalan hari ini ya. Nih, udah siapin Alkitabnya? Kita buka dari Kejadian 50 ayat 20b. Sudah? Yuk, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kejadian 50 ayat 20b. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yuk, kita baca sekali lagi ya. Kejadian 50 ayat 20b. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya adik-adik, dari ayat hafalan ini juga kita udah belajar nih. Tetapi Allah telah mereka-rekakan itu Allah telah merencanakan ya. Allah telah tahu nih yang terbaik seperti apa. Yaitu untuk apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara hidup adik-adik. Memelihara hidup orang tua adik-adik. Memelihara hidup kita semua ya. Karena sekali lagi Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan punya rencana yang indah. Makanya adik-adik ya, hari ini langsung mau ajak kita untuk sama-sama percaya sama rencananya Tuhan. Sama-sama bilang lagi, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Karena aku tahu Tuhan tahu yang terbaik buatku. Dan aku gak akan ingkar, aku gak akan stop ikut Tuhan. Aku gak akan stop taat sama Tuhan.
Ya adik-adik, sebelum kita berdoa lagi, Lause mau ajak kita nyanyi lagu tadi lagi ya, sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Sebagai komitmen kita, kalau Tuhan aku mau ikut Tuhan, aku gak akan ingkar. Karena aku tahu, Tuhan tahu yang terbaik. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah adik-adik, kita sama-sama ngomong juga ya. Sekalipun aku sendiri, sekalipun teman-temanku mungkin gak ikut nanti, gak ikut taat sama guru, gak ikut taat sama perintahnya Tuhan, aku tetap mau ikut Yesus. Karena sekali lagi, aku tahu Tuhan tahu yang terbaik buatku. Yuk, sama-sama kita nyanyikan. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ya, yuk kita nyanyikan sama-sama. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, walaupun sendiri. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Iya adik-adik, yuk kita sama-sama mengikut Yesus ya. Kita tidak ingkar, kita tidak stop. Karena kita tahu Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar kalau sekalipun tidak mudah, sekalipun sulit, tapi kami tahu ketika ikut Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, supaya kami tidak ingkar, tidak stop ikut Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi gimana firman Tuhannya? Wah, Pada bagus, dengerin Lause. nggak? Pasti anak-anak dengerin ya Lause ya. Nah, kita mau ngapain nih? Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Wah, nyanyi apa Lause? Nah, siapa yang lagi suka cita, lagi senang? Saya. Lause lagi senang Lause, nggak? Lause. Pasti Anak-anak rumah juga. senang dong. Iya. Karena kan bisa sekolah minggu lagi. Nah, Iya, kita mau betul. nyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Pasti bisa. Bisa Lause, sering dinyanyiin ya sekolah Mas Rini minggu. nyanyiin. Kita mau nyanyi ya. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Nah, sekarang kita mau nyanyi tapi sukacitanya kita pecah Lause. Gimana Jadi, tuh, Lause? Adalah susu kakak cici tata di hatiku. Oh, Bisa boleh. nggak? Bisa, Pasti bisa. anak-anak juga bisa, Bisa, nih. Kan bisa. sering ya. Iya, sering Kita mau Lause. coba ya. Kita mau nyanyiin. Adalah susu kakak cici tata di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah susu kakak cici tata di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Iya, pasti pada pinter-pinter nih nyanyinya. Kita mau ganti lagi Lause ya? Mau ganti lagi? Lause masih mau ya? Iya. Apa nih? Sekarang apa? Kita pakai hurufnya satu-satu. Wah, coba Lause contohin Coba dulu contohin Lause. Sukacita jadi SUKACITA. TA. Wah, kira-kira anak-anak bisa nggak ya? Bisa
Bisa, dong, Lause, anak-anak kita bisa. kan pinter. Ayo coba kita sama-sama yuk. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Wah, Pinter-pinter nih anak-anaknya. pinter pasti nyanyinya nih. Wah, nggak kerasa ya Lause ya. Kita sudah mau selesai ibadahnya. Ya, udah selesai. Nah, sebelum selesai, kita doa dulu yuk. Oke, Lause. Yuk ikutin Lause berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau hari ini Kalau hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. beribadah. Tuhan, sebentar kami mau tutup ibadah kami. Tuhan berkati. Dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada. Ajar kami Ajar kami menjadi anak menjadi anak yang taat yang taat dan takut akan Tuhan. dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kita nyanyi lagu Bapa terima kasih ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Nah, udah ibadahnya udah selesai deh. Tapi minggu depan kita ketemu lagi. Iya. Kita ketemu lagi. Jangan lupa minggu ya, depan minggu depan. beribadah lagi ya. Oke. Yo, Sampai ketemu jumpa minggu minggu depan. depan. Dadah. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fade. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father